Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis makan alhamdulillah, ngopi juga alhamdulillah. Pikiran lebih tenang dan badan juga tambah nyaman ya. Saat ini kita berada di masih di Cianjur, tepatnya perbatasan sih, hampir mau ke wilayah Kabupaten Bogor. Nah, sebelah kanan itu arah menuju Puncak 2, tapi kita nggak lewat situ, malam gelap sepi lagi kalau di situ mah. Nah, kita akan lanjut pulang ke Depok. Saat ini kita berada di tepatnya sih Kecamatan Ciloto ya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Apa kabar kawan-kawan semua? Sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segala rezekinya. Kebalik ya, dilancarkan segala urusan, dimurahkan segala rezekinya, amin ya robbal alamin. Ya, gelap lagi di sini ya. Saya kira lampu jalanannya nyala, ternyata mati. Jadi begini ya guys, kondisi asli dari Jalan Raya Ciloto atau Jalan Raya Puncak sih, cuman belum sampai puncak pasnya, menjelang detik-detik ke Jalan Raya Puncak. Rumah makan Bumi Aki juga belum nih, masih di tanjakan itu yang ada bioskop kalau nggak salah di sebelah kiri, tapi bioskopnya nggak pernah buka kayaknya tuh bioskop. Padahal di sini daerah wisata dan juga banyak villa dan ramai pengunjungnya, tapi ya sayang banget ya kalau seandainya lampu-lampu jalannya mati seperti ini. Tapi ya kalau saya mah santuy aja sih, cuman kayaknya kurang enak aja ya, masa daerah wisata lampunya pada mati. Cuacanya lumayan ya, lumayan menusuk hati, asik, menusuk badan. Agak dingin ya, bukan agak, emang dingin. Kalau puncak mah ya namanya juga di puncak. Nah, kalau kita yang sering lewat sini mah pasti bakalan tahu banget lah ya bagaimana situasi dan kondisi puncak dengan berbagai macam keunikannya. Nah, kalau seandainya kita siang hari sih kita bisa melihat pemandangan yang indah nih. Sebelah kiri nih itu tebing-tebing, sebelah kanan. Cuma karena malam mungkin nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera. Nah, warung-warung di pinggir jalan juga masih ramai ya, dan buka tuh, ada beberapa yang tutup juga. Kalau kita aslinya ngelihat di sini ya bagus, ada tadi itu kayak semacam city like, bukan city like tapi village like, asik. Lampu-lampu dari desa-desa yang dari sebelah kiri itu kelihatan ya, tapi kalau seandainya di kamera pasti ya gelap dah. Ya, semoga kedepannya pemerintah setempat ya bisa memperhatikan jalur ini, karena kan sebenarnya jalur ini adalah jalur yang bukannya sering, tapi memang biasanya padat di akhir pekan atau di hari libur nasional. Nah, mohonlah ya kepada Pemda setempat untuk membenahi terutama penerangan jalanan di wilayah ini. Tuh lihat di depan tuh ada village like, asik, city like. Nah, ini bangunan yang paling menonjol di daerah sini nih. Ini rumah makan paling terkenal nih di puncak, rumah makan Bumi Aki. Mahal nggak sih? Saya mah takutnya mampir ke sini habis ya duit buat beli bensinnya. Makanya kalau saya mah sama istri yang penting jalan aja dah, yang penting punya bensin, motor sehat, badan sehat, gitu aja sih. Yang penting mah perut keisi juga, nggak mesti yang mahal. Gelap lagi di sini, ampun dah. Kalau udah lewatin Bumi Aki, kita berada di satu jalur ya, menuju ke arah Bogor. Karena kalau yang dari arah Bogor ke Cianjur itu nanti ada jalur khusus di depan kita.
Nah ini jalurnya agak tikung menikung nih, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, hati-hati aja, dan agak menanjak sih, walaupun tanjakannya itu tidak terlalu tidak terlalu ekstrim. Nah sebelah kanan tuh ya, nanti ke arah Cianjur, dan dulu tuh ada satu icon di sini nih yang sangat tenar, asik, sangat tenar, sangat termasyhur yaitu botol kecap. Tapi nggak tahu tahun berapa ya itu ya, botol kecap itu dibongkar ya, gelap lagi. Jadi ada cahaya bukan dari lampu penerangan jalan ya, tapi dari villa ataupun warung-warung yang ada di sekitar jalur ini. Dan saya keinget sih ya, di kayak misalnya di jalur Alas Roban, walaupun hutan itu cahayanya terang benderang, asik, terang benderang. Kalau di sini nih gelap gulita. Jadi pelajaran bahasa Indonesia ya. Ada juga sih pengalaman pas ketika melewati Alas Baluran di Jawa Timur. Itu memang kita melewati jalur hutan pada malam hari dan sama sekali nggak ada cahaya kecuali cahaya dari lampu jalanan. Dan ini sangat menolong nih, tuh ada garis marka di tengah jalan yang kayak semacam ada lampunya gitu ya. Kalau kesorot lampu itu jadi terang, tapi di sini enggak nih. Nah kalau di jalur Jakarta tuh ya, itu ada tuh jalur, biasanya di jalan-jalan raya Jakarta walaupun malam, ketika misalnya kita jalan malam itu kesorot lampu tuh seperti kayak ada bintang-bintang ya yang bersinar, asik. Nah di sini udah mulai sih ada lampu penerangan jalan yang berfungsi. Mudah-mudahan sih seterusnya seperti ini ya, jangan kayak tadi di wilayah Ciloto itu udah kayak mati lampu. Dan assalamualaikum Kabupaten Bogor, sayang banget tuh gerbangnya nggak kelihatan. Coba kalau seandainya dipakein lampu gitu ya, itu jadi ikonik banget, asik, ikonik. Ini kondisi warung Patra atau yang disebut dengan warpat. Nanti kalau seandainya yang belum tahu ya, nanti sebelah kiri nih ya, di sebelah kiri ini ada pintu tuh, pintu masuk ini, masuk ke dalam kita ada parkir, dan kemudian kita bisa memandang view yang bagus ke arah Gunung Pangrango ya, Gunung Pangrango. Dan kita hampir memasuki Kabupaten Bogor. Sebenarnya ini masih Kabupaten Cianjur sih, cuma pintu gerbangnya aja di sebelah sana. Kalau nggak salah nanti ada tugu lagi tuh satu kecil, itu yang menjadi batas antara Kabupaten Bogor dan Cianjur. Nah inilah situasi kondisi puncak sebelum dibongkar nih, tuh warung-warungnya masih banyak ya. Dan menurut informasi yang beredar, asik, karena banyak ya informasi yang bilang nanti tempat ini atau para PKL yang berjualan di sini nih akan ditertibkan oleh pemerintah setempat, katanya seperti itu. Ada beberapa sih, sebagian kemarin yang pas ketika kita berangkat lewat sini nih udah ada yang ditertibkan, tapi yang di wilayah sini belum sih. Jadi bagi kalian yang mungkin masih ingin berkunjung ke puncak atau tujuannya ke Puncak Pas dan Warpat, di sini masih banyak ya warung-warung yang menjajakan biasanya makanan-makanan seperti Indomie rebus atau kopi dan minuman yang lain, jagung bakar dah. Pokoknya sate kambing juga ada, sate kelinci juga ada biasanya tuh ya. Atau oleh-oleh khas dari Bogor, Cianjur seperti peyem dan lain sebagainya itu masih ada ya, masih banyak. Dan beginilah ya situasi kondisi jalur puncak.
Dan juga biasanya di sekitar jalur puncak ini ada beberapa orang itu yang menawarkan penginapan ataupun villa yang bisa nanti kalian bisa nego di situ ya. Tuh di samping kiri tadi ada tuh ya, ada tulisannya villa atau villa. Saya nggak tahu tuh ada perbedaan apa enggak, soalnya ada dua ya, ada tulisan VILLA, ada juga tulisannya VILA, ada yang tulisannya L1, ada yang LL nya 2. Itu apa bedanya ya? Oke guys, masih di Jalan Raya Puncak, asik nih. Udah mulai banyak kendaraan, jadi agak hangat badan. Sebab kalau seandainya kita di puncak nggak ada kendaraan, emang rada dingin juga kalau kita naik motor. Kita udah nyampe Atta-Awun belum sih nih? Kayaknya sebentar lagi ya kita akan melewati masjid ikoniknya kawasan Puncak Bogor, yaitu Masjid Atta-Awun. Dulu kalau nggak salah itu ada nih dia nih ya, nih Masjid Atta-Awun nih sebelah kiri nih. Bolehlah kalian yang misalnya dari luar kota ataupun ya Jabodetabek lah, itu mampir ke Masjid Atta-Awun ini. Pintu masuknya ada di sebelah sini nih. Cuman sayang tuh ya, pintu masuknya agak nanjak tuh ke atas, jadi agak sulit juga tuh kita. Kadang suka ngantri tuh pas ketika kita ngambil kartu parkir. Nah, pintu masuk Atta-Awun udah kita lewatin. Dan di sebelah kanan kita ini tadinya itu banyak PKL ya, dan sekarang sudah ditertibkan oleh Pemda Kabupaten Bogor, sehingga kanan kiri nih di kiri juga nih, sebelah sini dulu banyak nih warung-warung kopi dan juga jagung bakar, mie rebus dan lain-lain sebagainya. Ini tikungannya agak menikung, agak tajam di sini nih. Nah, terus kemudian sudah dibongkar oleh Pemda setempat. Ke kanan itu guys bisa kita lewat jalur alternatif ya ke Gadok. Nanti dah kali kapan-kapan kita bisa lewat situ, tempat yang bisa jadi jalur alternatif kalau di puncak itu macet nih. Kita lihat nih. Oh ya guys, ini ada informasi nih menarik buat kita dengar, asik. Sebelum nama Masjid Atta-Awun itu ada, sebenarnya nama Masjid Atta-Awun itu adalah Masjid Al-Muttaqin, dan itu sebenarnya masjid yang dikelola oleh perusahaan kebun teh Gunung Mas nih. Aduh, gelap lagi di sini, seperti mati lampu ya sayang. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya Masjid Atta-Awun itu punya atau di bawah pengelolaan kebun teh Gunung Mas yang nanti akan kita lewatin, karena memang di sepanjang jalur ini banyak perkebunan teh yang dikelola oleh PT Gunung Mas. Aduh ya Allah, ini gelapnya. Di depan ada jembatan Riung Gunung, nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Kayaknya sih nggak kelihatan ya karena gelap seperti ini, dan tikungannya di sini memang agak berkelok jalurnya. Dan para PKL yang di depan tuh sebenarnya sebelumnya tuh
banyak di sini nih, tapi sekarang sudah ditertibkan oleh Pemda. Dan kalau siang hari itu menjadi salah satu tempat yang banyak dicari ya oleh para pengunjung di puncak, terutama yang bawa motor, yang bawa mobil juga sih, karena memang pemandangannya cukup bagus di tempat tersebut. Cuma kalau malam hari ya seperti ini nih kondisinya nih. Dan menjelang rest area Gunung Mas atau tempat wisata perkebunan Gunung Mas nih, lalu lintas udah mulai sedikit ramai ya dibanding tadi kita di puncak pas atau warpat. Kayaknya sih mudah-mudahan nggak macet ke bawah ya, karena biasanya macet itu ya luar biasa ya, emang daya tarik di puncak ini. Oke guys, terima kasih ya bagi yang sudah menonton video sampai dengan sejauh ini. Walaupun kondisinya gelap ya, gelap gulita, tapi masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan juga terima kasih ya bagi kawan-kawan yang selalu mensupport channel kami ini, sehingga sampai dengan saat ini bisa sedikit-sedikit berkembang ya. Nah, itulah pentingnya mungkin kita berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama konten kreator juga ya. Ini nanti rencananya kita akan mampir dulu untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjid Komplek Departemen Agama. Nanti setelah ini ada rest area puncak, dan alhamdulillah kalau di sini nih lampu penerangannya nyala nih tuh, terang kan, walaupun di sini agak sedikit jarang pemukiman, tapi di sini tuh lampu jalannya kita bisa lihat menyala dan bisa menerangi jalan dengan baik ya. Tuh di kamera juga kayaknya bagus dah ini mah. Ya baru aja dipuji sedikit udah gelap lagi aja ya. Ya nggak apa-apa sih, tuh masih ada lampu sedikit-sedikit, yang cuman sebelah kanan kiri ya. Kalau sekarang, kalau tadi kan merata ya lampu jalanannya. Nah ini tikungannya mantep nih buat cornering. Tadinya juga di sini nih yang pernah kita lewatin banyak ya para pedagang kaki lima yang membuat lapak, tapi sekarang itu sudah bersih di sini dan kelihatan lebih indah ya, lebih nyaman juga buat pemandangan di mata kita. Nah ini kita sudah masuki kawasan wisata atau agrowisata Gunung Mas. Oke, sekarang sudah sampai di jalur yang udah agak macet nih dan padat, dan mungkin video ini sebentar lagi kita akhiri ya. Dan kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kalian yang selalu dan sudah mensupport channel ini, dan kami doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Semoga informasi yang tadi kita bagikan itu ada manfaatnya ya, walaupun
informasi yang ala kadarnya. Dan mungkin kita juga berpesan ya, bagi kalian yang beragama Islam atau Muslim, kemanapun kalian pergi, jangan lupa untuk tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu terutama ya, karena merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Dan ngelihat kepadatan seperti ini, mungkin kita agak lama juga nanti ya di masjid sambil sholat, sambil istirahat, ngopi-ngopi santuy ya kan, sambil juga mungkin menunggu jalur puncak ke arah kota atau Kabupaten Bogor ini menjadi lebih lancar. Nah, kita pelan-pelan aja ya, karena kita sebentar lagi sampai. Jadi masjidnya itu ada di sebelah kiri guys. Nah, ini nih pintu masuk ke Masjid Departemen Agama. Enak nih, tempat parkirannya luas dan mungkin ada wismanya juga ya tuh. Kita lihat di sebelah sana tuh ada wismanya juga. Jadi kayaknya enak banget, karena di sini nih kita ketika ke puncak nih hampir sering kita istirahat dan singgah di tempat ini. Oke, kurang lebihnya gitu aja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding guys.